Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan telah memasuki hari ke-23. Bagaimana saudara-saudaraku yang dirahmati Allah? Sudahkah teman-teman menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali, atau 2 kali, atau bahkan sudah sebanyak 3 kali, atau bahkan lebih dari 3 kali? Barakallahu lana. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi umat muslim seluruh dunia. Imam Syafi'i berkata, tidaklah ada masalah di muka bumi kecuali di dalam Al-Quran terdapat jawabannya. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Karena sampai saat ini tiadalah seorang pun yang dapat menciptakan serupanya, yakni kitab yang indah bahasanya, kaya maknanya, dan juga relevan di situasi apapun, serta dapat dibuktikan kebenarannya, baik dari masa lalu, masa kini, ataupun masa yang akan datang. Membaca Al-Quran adalah bagian dari ibadah. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya di akhirat kelak. Namun pertanyaannya, apakah cukup hanya dengan membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya? Bagaimana dengan orang yang hanya mampu membaca dan tidak mampu untuk mengetahui atau memahami isi kandungannya? Pertanyaan demikian pernah diajukan kepada Profesor Quraisy Shihab dalam acara Shihab dan Shihab. Profesor Quraisy bercerita, ada orang berkata begini, saya tidak paham makna Al-Quran. Abi menjawab, berusahalah paham. Tapi jika tidak paham, janganlah berhenti membaca. Penulis tafsir Al-Misbah ini mengilustrasikan pertanyaan tersebut, jawaban dari pertanyaan tersebut dengan sebuah kisah dari seorang ayah dan anaknya. Seorang anak bertanya kepada ayahnya, ayah membaca Al-Quran tapi tidak mengetahui maknanya, apakah berguna? Alih-alih langsung menjawab pertanyaan tersebut, ayah itu malah menyuruh anaknya mengambil air menggunakan keranjang. Anak tersebut melakukan perintah ayahnya dan pergi ke kali, namun tidak berhasil untuk membawa air. Anak tersebut datang kepada ayahnya, mengatakan, saya sudah berusaha mengambil air menggunakan keranjang ini, ayah, tapi saya tidak mendapatkan air. Ayah tersebut menjawab, lihatlah keranjang itu. Tadinya kotor, namun sekarang bersih. Beginilah gambaran orang-orang yang membaca Al-Quran meskipun tidak mengetahui maknanya. Usaha mereka membaca Al-Quran dengan ketulusan dan keikhlasan sudah dinilai ibadah di mata Allah. Pembacaan Al-Quran yang dia lakukan dapat membersihkan hati mereka. Kendati demikian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita harus berusaha memahami kandungan Al-Quran. Imam Nawawi dalam karyanya At-Tibyan fi Adab Hamalat Al-Quran mengatakan, hendaklah setiap qori atau pembaca Al-Quran membaca Al-Quran dengan khusyuk dan merenungkan isi kandungan Al-Quran, sebab tadabbur Al-Quran adalah tujuan utama dalam membaca Al-Quran. Ketika khusyuk dan merenungkan ayat yang kita baca, kandungan ayat yang kita baca, maka hati akan merasa lapang dan tenang, jiwa pun akan bercahaya terang. Banyak dalil Al-Quran, hadis yang menjelaskan, yang menekankan pentingnya tadabbur Al-Quran. Salah satunya dalam Quran surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika. Kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Mubarakun dengan penuh berkah. Waliyatadabbaru ayati. Dan supaya dapat ditadaburi ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab. Dan supaya dapat diingat-ingat atau diambil pelajaran bagi mereka orang-orang yang berakal sehat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada alasan bagi kita di zaman sekarang ini untuk tidak mencoba berusaha memahami isi Al-Quran.
zaman yang sudah serba canggih ini, kita dapat mengakses kajian tafsir Al-Quran, dapat mengakses Al-Quran terjemah, sehingga dapat dengan mudah kita memahami kandungan isi Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam memperdalam ilmu agama. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.